Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 21 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menemukan sukacita saat menuai. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Syawer Kaviar. Kepada Ibu Syawer, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini tanggal 21 Maret tahun 2023 berjudul Menemukan Sukacita Saat Menuai. Ayatnya terdapat dalam Yesaya pasal 9 ayat 3. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Taburkanlah benih-Mu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tangan-Mu pada petang hari. Janji Allah yang besar mengatakan bahwa selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dalam keyakinan terhadap janji itu, tukang kebun membajak dan menabur. Kita pun harus yakin dalam penaburan rohani untuk bekerja, percaya akan jaminannya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Gandum itu tumbuh, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya. Tujuan tukang kebun dalam menabur benih dan pemeliharaan tanaman ialah untuk menghasilkan gandum, roti bagi yang lapar, dan benih untuk tuaian mendatang. Demikianlah tukang kebun ilahi menantikan penuaian. Ia berusaha menghasilkan dirinya dalam hati dan kehidupan pengikut-pengikutnya, agar melalui mereka ia dapat menghasilkan kembali dalam hati dan kehidupan orang lain. Seri Membina Jilid 3 halaman 78. Penuaian hidup itu adalah tabiat, dan inilah yang menentukan nasib, baik untuk kehidupan kini dan untuk kehidupan mendatang. Kasih, simpati, dan keramahan menghasilkan buah-buah berkat, sebuah tuaian yang tidak akan binasa. Seri Membina Jilid 3 halaman 80. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Syawer. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menghubungkan penaburan benih dan penuaian kepada penaburan rohani, yaitu oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu dikerjakan oleh tukang kebun ilahi. Siapakah dia? Christ Object Lessons halaman 67 paragraf 1 menjelaskan. Demikianlah tukang kebun ilahi itu menantikan tuaian sebagai hasil dari pekerjaan dan pengorbanannya. Kristus berusaha untuk menghasilkan dirinya di dalam hati manusia, dan dilakukannya ini melalui orang yang percaya kepadanya. Tujuan kehidupan umat Allah adalah supaya berbuah, menghasilkan karakter Kristus dalam diri umat percaya, ialah agar dapat pula dihasilkan dalam diri orang lain. Tukang kebun ilahi itu adalah Kristus, sebab Kristus berusaha untuk menghasilkan dirinya di dalam hati manusia, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Karena bila Kristus dihasilkan dalam hati kita, maka kita akan berbuah,
yaitu menghasilkan karakter Kristus. Sekarang, bagaimana Kristus menghasilkan dirinya di dalam hati kita? Mari kita baca Christ Object Lessons halaman 66 paragraf 1 yang menjelaskan, sebagaimana tanaman berakar dalam tanah, demikianlah kita harus berakar dalam Kristus. Sebagaimana tanaman menerima sinar matahari, embun, dan hujan, kita harus membuka hati kita kepada Roh Kudus. Pekerjaan harus dilaksanakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Jika kita menjaga pikiran kita tetap pada Kristus, Ia akan datang kepada kita seperti hujan awal dan hujan akhir yang menyirami bumi. Hosea 6 ayat 3. Dengan terus bersandar kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi kita akan bertumbuh dewasa ke dalam Dia dalam segala hal yang menjadi kepala kita. Perhatikan, Kristuslah yang datang kepada kita seperti hujan awal dan hujan akhir. Artinya, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah cara agar kita memiliki Kristus tumbuh di dalam kita, menghasilkan dirinya di dalam hati kita. Inilah caranya agar kita dapat berbuah, yaitu karakter Kristus. Dan bila Kristus sudah dihasilkan dalam hidup kita, maka melalui kita, Yesus akan hasilkan dirinya di dalam hati orang lain. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Lift Him Up halaman 274 paragraf 4 yang berkata, tidak akan ada pertumbuhan atau keberhasilan dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika Anda telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Anda harus melupakan diri sendiri dan berusaha membantu orang lain. Bicara tentang kasih Kristus, ceritakan tentang kebaikannya. Bila Kristus sudah tumbuh dalam hati kita, maka bukan diri sendiri lagi yang utama, tetapi Yesus. Dan bila Yesus yang hidup dalam diri kita, maka kita akan bekerja sebagaimana Kristus bekerja, yaitu untuk keselamatan orang lain. Melalui apa? Melalui buah-buah yang kita hasilkan. Bagaimana buah-buah tersebut kita hasilkan? Oleh tinggalnya Kristus dalam hati kita. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Lift Him Up halaman 274 paragraf 4 yang berkata, sewaktu Anda menerima Roh Kristus, Roh kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja untuk orang lain, Anda akan tumbuh dan menghasilkan buah. Kasih karunia Roh akan matang dalam karakter Anda. Iman Anda akan meningkat. Keyakinan Anda menjadi lebih dalam. Kasih Anda menjadi sempurna. Anda akan semakin banyak mencerminkan keserupaan dengan Kristus dalam semua yang murni, mulia, dan indah. Oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kita, maka kita bertumbuh di dalam Yesus yang adalah kepala kita dan kita berbuah, yaitu buah-buah karakter Kristus. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Manuskrip Releases volume 21 halaman 117 paragraf 3 yang berbunyi, jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka kita berbuah. Dan buah yang kita hasilkan adalah buah-buah Roh, sebagaimana yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Inilah buah-buah yang akan kita tuai jika Kristus menghasilkan dirinya di dalam hati kita. Inilah penuaian yang membawa sukacita.
Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 90 paragraf 3 berbunyi, penuaian hidup itu adalah tabiat dan inilah yang menentukan nasib baik untuk kehidupan kini dan untuk kehidupan mendatang. Jelas bahwa penuaian yang membawa sukacita adalah penuaian karakter. Karakter kita menentukan nasib kita sekarang dan untuk keselamatan. Karenanya penting sekali untuk memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita dan kita di dalam Kristus. Dan bukan hanya kita berbuah, tetapi melalui kita, Kristus bekerja sehingga orang lain pun dapat berbuah. Dan saat Yesus datang yang kedua kali, sungguh suatu sukacita dirasakan, seperti di waktu panen. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Suatu kebenaran yang penting bagi kami. Untuk kami menuai, yaitu menuai karakter. Sebab karakter kami itulah yang menentukan kehidupan kami sekarang dan kehidupan kami di masa mendatang. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat memiliki karakter yang sempurna, buah-buah karakter Kristus, adalah dengan tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Mengizinkan Kristus menghasilkan dirinya di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, sehingga pada akhirnya kami berbuah, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Sebab Kristuslah yang datang sebagai hujan awal dan hujan akhir. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus yang kudus dalam hidup kami, itulah yang mengubahkan kami, memiliki karakter yang serupa dengan Dia hingga pada akhirnya, pada waktu Yesus datang kedua kali yang sudah tidak lama lagi, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.